salah satu visi misinya Triputra Edukasi Nusantara itu sebagai pengelola jaringan pendidikan yang berkualitas. Oh ya. Kami ini sebetulnya supply chain pendidikan itu bukan hanya mencetak mahasiswa sarjana-sarjana, Pak. Tapi kami memikirkan setelah mereka tamat itu harus dapat pekerjaan atau dia nggak harus bekerja, bisa entrepreneur, dia bisa membuka lapangan kerja, kita ajarin dia, Pak. Syukur-syukur waktu mereka intensif, perusahaan kami melihat ini potensi, ya setelah lulus langsung di hire, Pak. Oh iya. Itu biasanya programnya begitu, Pak. RPL ini salah satu yang uniqueness ini yang satu-satunya program studi yang ada di Kota Solo, Pak. Biasanya kan kalau misalnya kita ingin masuk ke lembaga pendidikan yang bagus itu kan, biayanya juga besar. Saya berharap minimal tuh 80% dari harga yang ditawarkan perguruan tinggi lain. Kita terukur semuanya, Pak. Bagaimana berkualitas, mempunyai dosen yang baik, mengajarkan Triputra DNA, mengajarkan link and match. Jadi ukuran itu udah ada semua, Pak. Halo Sobat Solo Pos yang berbahagia. Senang sekali saya Sifal Arifin bisa bersua dengan Anda dalam obrolan kali ini. Saat ini saya kedatangan tamu, Pak Yohanes Tan. Selamat datang di studio Solo Pos, Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes ini adalah Presiden Direktur PT Triputra Edukasi Nusantara, merupakan bagian dari Triputra Group yang membawai Universitas Pignatelli Triputra yang ada di Solo, yang sering disingkat UPITRA. Jadi orang Solo itu sangat familiar dengan UPITRA, Pignatelli-nya. Ya, kemudian beberapa waktu terakhir ini mendapatkan informasi, loh kok ada UPITRA? Apa itu? Oh ternyata ini adalah kerjasama antara Pignatelli dengan Triputra Group ya. Jadi ceritanya gimana Pak Yohanes? Kita bicara soal UPITRA, kemudian bicara soal Triputra. Baik. Apa bedanya ini? Baik Pak Paul, saya coba sedikit menjelaskan dulu apa itu Triputra, apakah itu Triputra Edukasi Nusantara, apa itu Yayasan Santa Maria Pignatelli Surakarta, sama Universitas Pignatelli Triputra atau UPITRA. Jadi Triputra itu salah satu konglomerat yang di Indonesia, Triputra Group. Nah, karena Triputra Group itu peduli terhadap pendidikan, makanya founder Triputra dalam hal ini Pak Teddy Rahmat ingin mempunyai sebuah atau mempersembahkan lah, saya bukan ingin mempersembahkan pendidikan yang berkualitas untuk negeri ini. Nah berangkat dari situ Pak, jadi kemudian saya dipercaya oleh Triputra untuk membuat sebuah tanda kutip perusahaan namanya PT Triputra Edukasi Nusantara. Karena di Indonesia itu pendidikan tuh harus dibawa sebuah yayasan. Nah PT inilah yang sebagai payungnya Triputra, bagaimana kami bisa membantu yayasan ini untuk bisa menjalankan secara profesional dengan baik gitu loh. Nah institusinya itu namanya Universitas Pignatelli Triputra. Universitas Pignatelli Triputra itu merupakan penggabungan dari, dulu mereka mengenalnya itu Setie Pignatelli dengan ABA, Akademi Bahasa Asing Pignatelli. Kedua institusi itu kemudian di tahun 2021 atau 2022 saya lupa persis itu, kemudian mereka digabungkan menjadi Universitas Pignatelli Triputra dengan menambah program studi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kemudian berubahlah menjelma menjadi sebuah Universitas Pignatelli Triputra atau disingkat UPITRA. Nah, kemudian tadi Bapak tanya juga mengenai apa hubungannya Pignatelli Triputra dengan Triputra. Ya kami sebagai Triputra yang pengen membantu pemerintah, membantu negara ini mempunyai pendidikan yang berkualitas dengan harga terjangkau, ya tentu tidak mau harus masuk ke yayasan tersebut, Pak. Nah,
kemudian yayasan inilah yang mengelola UPITRA. Ya, kalau kita menyebut Triputra, maka orang akan asusnya ke Pak Teddy Rahmat ya. Betul. Dan mereka grup itu sudah memiliki bisnis pertambangan, kemudian perkebunan, kemudian apa lagi Pak? Banyak sekali ya. Trading service, trading, ada asaren, ada logistik, wah. Puninar. Semuanya ada ya? Ada. Dan kali ini masuk ke dunia pendidikan. Yes. Kenapa Kak tertarik dengan pendidikan? Awalnya simpel saja sih Pak. Pak Teddy kan pengen memberikan pendidikan yang terbaik. Oke. Salah satu visi dari Pak Teddy itu bagaimana menuntaskan kemiskinan melalui pendidikan, Pak. Oke. Itu end in mind-nya beliau. Ya. Berangkat dari situ ya kita harus masuk ke pendidikan. Ya. Selama ini Triputra itu sudah lama bantu di pendidikan, Pak, tapi sifatnya lebih ke donasi, Pak. Oh iya. Jadi ada banyak perguruan tinggi, banyak kalau Bapak cek di Yayasan Ahramat itu banyak memberikan ribuan beasiswa terhadap seluruh universitas di Indonesia. Oh. Karena apalagi beliau dari ITB, banyak ITB yang dibantu, banyak banget saya bilang, itu puluhan ribu mahasiswa. Tapi Pak Teddy merasa kalau kita tidak ikut main di sana, kita tidak tahu apa yang sudah kita berikan ini kelihatan hasilnya, Pak. Oke. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Nah, berangkat dari donasi, kemudian Pak Teddy ya sudahlah, kita punya salah satu modeling sekolah kita itu yang baik seperti apa, dan kita ikut di dalam manajemen tersebut, Pak. Ya, ketika masuk ke dunia pendidikan, posisinya bagaimana? Pendidikan sebagai lini bisnis, bagian dari bisnis, atau itu lini untuk CSR-nya, untuk berbaginya? Kan ada juga sih ya, memang perusahaan konsentrasi pada bisnis pendidikan, tetapi ada juga yang menjadikan bahwa itu sebagai bagian dari CSR perusahaan. CSR ya. Nah, gitu. Ya, saya jawab ya Pak ya. Sebetulnya Triputra itu memang awalnya tadi kalau saya di awal kan membantu dalam bentuk donasi, Pak. Kalau donasi itu jelas CSR, Pak. Ya. Donasi kan bantuan gitu, kasih beberapa perguruan tinggi ini sekian gitu. Nah, kalau kita berpikir semacam CSR only, Pak, banyak perguruan tinggi atau sekolah itu justru tanda kutip ada sedikit badai menerpa, mereka kesulitan, Pak. Oke. Kenapa itu? Karena contoh yang pada saat pandemi datang, itu banyak perguruan tinggi yang atau SMA ataupun pun yang kesulitan likuiditas, yang akhirnya nggak bisa bayar gaji dosen, nggak bisa bayar gaji pegawai gitu loh, Pak. Kenapa? Karena mereka berpikir pendidikan ini harusnya dikelola dengan profesional, Pak, yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau Bapak tanya apakah ini CSR? Yes, CSR. Tapi yang CSR yang berkelanjutan, Pak. Tetap dikelola profesional. Iya, dikelola profesional. Nah, dan itu kayak sekarang contoh UPITRA, kami mengharapkan 5 tahun dari sekarang bisa unggul. 5 tahun dari sekarang UPITRA bisa mandiri, tidak perlu disubsidi lagi oleh Triputra. Nah, itu kan dreamnya kami, Pak. Tapi kalau kami tidak melakukan profesionalisme di dalam pengelolaan sekolah, bagaimana sekolah ini bisa berkelanjutan kan, Pak? Kira-kira seperti itu. Ya, memang agak berbeda ya, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang dikelola asal-asalan, sak dremo kalau orang Jawa bilang ya. Ya karena ini kan bukan mencari keuntungan, sehingga harus ikhlas, sukarela dan sebagainya. Malah tidak bisa berkembang secara optimal gitu ya. Exactly, Pak. So that's why tadi kan saya sampaikan, Pak, kami itu pengen mengelola profesional. Kami ya bukan, saya nggak sebut branding lah. Salah satu perguruan tinggi swasta itu yang tadi di awal saya bilang ada dari 1 menjadi 12. Saya tidak sebut branding lah. Nah, itu kami juga berharap begitu, Pak. UPITRA ini bisa buka cabang di mana-mana di seluruh Indonesia. Someday bisa di IKN. Someday kita juga bisa di Jabotabek gitu loh. Di luar negeri juga. Di luar negeri, kalau syukur-syukur. Muhammadiyah juga ada di Korea, saya dengar gitu. Korea sama di Australia. Nah, itu kan dreamnya kami juga, Pak, gitu loh. Jadi yang benar pasti kita tetap ada unsur sosial dan CSR, tapi dikelola secara profesional. Itu aja, Pak, jawabannya. Dan ini membedakan dengan yang lain ya, apabila sebuah lembaga pendidikan dikelola oleh sebuah korporasi. Betul. Jadi
lebih tahu apa sih yang dibutuhkan oleh korporasi, sehingga ada kalau dulu istilahnya link and match ya, antara kedua kuadran ini bisa dihubungkan. Ya, sebetulnya simpel sih ya Pak ya, Pak Paul nih ya. Triputra itu salah satu konglomerat yang mempunyai karyawan kurang lebih hampir 60.000 karyawan. Bagaimana kalau kami tidak mempunyai sumber yang baik, kualitas yang baik, dan kan setiap tahun banyak yang pensiun, yang suksesor lah istilahnya Pak, suksesor. Nah, kami berharap UPITRA atau sekolah yang dikelola oleh Triputra ini bisa menjadi suksesornya Triputra di masa akan datang. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di Triputra Group di masa akan datang. Makanya di dalam UPITRA ini kami menanamkan yang disebut dengan Triputra DNA, Pak. Oh, nah kami Triputra DNA itu pertama itu integrity dan etik. Yang kedua itu excellent. Yang ketiga itu compassion. Yang keempat itu humility. Nah, kami tanamkan 4 Triputra DNA itu, kami berharap mahasiswa itu pada saat dia lulus, dia mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai etos kerja yang baik, mempunyai excellent, selalu mencapai yang terbaik, dan kemudian dia peduli dengan orang lain, compassion dengan lingkungan dan sekitarnya, dan tentunya dengan humility, dengan rendah hati memberikan yang terbaik buat bangsa kita. Nah, itu yang kita tanamkan itu Pak, dengan harapan penerus ini nanti bisa menjadi calon-calon pemimpin Triputra di masa akan datang, Pak. Kira-kira seperti Berarti itu. Tidak hanya menghasilkan lulusan yang bisa memenuhi kebutuhan korporasi atau industri saja, tapi juga memiliki attitude yang kuat, integritas yang kuat. Nah, di UPITRA ini salah satunya Pak, kami karena kita di industri, institusi melalui Ibu Rektor, kita bagaimana membuat atau meng-create kurikulum itu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Memang banyak mahasiswa yang sekarang itu tamat, itu begitu tamat dia bingung, sarjana pengangguran istilahnya. Nah, jadi kami nggak mau seperti itu Pak. Makanya salah satu di luar Triputra DNA yang kami tanamkan, kurikulumnya pun kami mengacu kepada link and match yang Bapak bilang itu dengan dunia industri. Contoh yang paling gampang, kami main di Triputra ada istilahnya itu di aplikasi. Nah, waktu kita buka di Fakultas Sains and Teknologi, bagaimana aplikasi itu mereka tamat, mereka mengerti, mereka bisa bekerja juga di salah satu grup Triputra yang bergerak di bidang aplikasi software dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai kita juga punya program vokasi. Salah satu pemimpin Triputra, BOD Triputra selalu menekankan ke saya, Yohanes, kok demand-nya banyak tapi supply-nya kok sedikit ya. Ini yang agak memang ironis Pak, yang tadi Bapak bilang. Banyak yang lulusan tapi nggak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akhirnya dia mencari dari source yang lain Pak. Nah, ini yang saya sayangkan. Kita itu program vokasi yang misalnya kayak kita didik itu, mereka bisa kita tempatkan kita banyak di kelapa sawit, di palm oil atau kelapa sawit, atau kita juga ada di karet gitu loh. Kita juga ada di batu bara. Asal mereka mau mengabdi, mau melakukan yang terbaik buat company, mau berusaha, itu peluang tuh banyak sekali, Bang. Dan kita ajarin mereka gitu loh. Dan kami ini sebetulnya supply chain pendidikan itu bukan hanya mencetak mahasiswa sarjana-sarjana Pak, tapi kami memikirkan setelah mereka tamat itu harus dapat pekerjaan, atau kalau dia nggak harus bekerja, bisa entrepreneur, dia bisa membuka lapangan kerja, kita ajarin dia Pak. Nah, itu salah satunya kurikulum kita ada entrepreneur skill. Kita ajarin mereka bagaimana kalau kamu nggak bisa bekerja, kamu bisa membuka lapangan kerja malah Pak gitu Pak. Nah, itu salah satu uniqueness daripada UPITRA. Kalau orang masuk ke UPITRA, tentu saja tidak terlalu khawatir ya. Kan di belakangnya ada Triputra dan Triputra Group ada banyak sekali lini bisnisnya ya. Dan disesuaikan ya kurikulum yang ada di UPITRA dengan kebutuhan di di dunia industri.
Kita mengundang, misalnya kalau harusnya kan 2 tahun sekali itu kurikulum kita evaluasi namanya Pak. Kita mengundang CEO di Triputra itu memberikan opini, memberikan masukan. Kira-kira kebutuhan ke depan tuh seperti apa? Nah, contoh yang paling gampang ini disruption teknologi ini cepat sekali Pak. Kalau kita tidak mengantisipasi ini, mereka yang simple thing, lulusan teknik, misalnya mesin aja nggak bisa tahu EV, electric vehicle, dia nggak bisa compete Pak dengan yang mungkin pakai konvensional, kendaraan konvensional. Nah itu yang bagaimana pendidikan ini bisa memberikan mereka itu tubinya itu dibutuhkan oleh dunia usaha Pak. Kalau dia pengen bekerja. Sekarang bicara soal UPITRA. Dulu kan orang Solo ya terutama mengenal ABA dan STI ekonomi ya. Kemudian sekarang berubah menjadi UPITRA. Kemudian ada tambahan Fakultas Sains dan Teknologi. Ada tiga S1 program studi, satu S1 informasi, satu teknik informatika, yang kedua rekayasa perangkat lunak. Nah, RPL ini salah satu yang uniqueness ini yang satu-satunya program studi yang ada di Kota Solo, Pak. Nah, jadi bicara apa itu? Yang dipelajari apa itu? Nah, Bapak tahu mungkin rekayasa perangkat lunak itu seperti Bapak tahu kan Gojek atau Tokopedia atau Traveloka. Nah, itu semua teman-teman RPL itu yang mempelajari itu, Pak. Makanya kenapa kita punya aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di Android, ada iOS dan sebagainya. Itu yang mereka akan mendapatkan itu, Pak. Dengan harapan mereka setelah tamat itu dia bisa bekerja di dunia aplikasi-aplikasi seperti itu yang dibutuhkan banget, di Tokopedia dibutuhkan, di Gojek dibutuhkan, di Grab dibutuhkan, banyak. Itu Pak ya kira. Jadi selain itu tetap mempertahankan ya prodi bahasa Inggris dan ekonominya masih ada. Yes. Kalau bahasa Inggris itu kita tetap malah mempertahankan, malah saya mau menjadikan tuh S1 atau saya tambah bahasa asing Pak yang lain. Salah satu tujuan kami bikin sekolah ini bukan hanya itu lagi Pak. Kita bisa meng-create global, Indonesian global. Nah, untuk bisa menjadi Indonesian global, mereka harus setidak-tidaknya bisa berbahasa asing. Saya nggak bisa bilang Inggris salah satu yang banyak digunakan di dunia lah. Nah, jadi dan itu salah satunya mensupport bahasa Inggris itu IT. Dia lulusan IT, Pak. Kalau dia lulus IT, dia bisa mengerti bahasa Inggris yang lebih baik, itu Pak. Itu memberikan value added buat calon mahasiswa itu untuk mendapatkan pekerjaan. Saya kenapa harus pilih kamu A atau B? Karena kamu bisa bahasa Inggrisnya. Di luar IT kamu bisa bahasa Inggris. Nah, itulah yang kami ingin tanamkan guru bahasa Inggris kita. Beberapa program di unggulan kami di ekonomi maupun nanti di IT itu yang mereka bisa menjadi global Indonesian. Yang bisa berkompet di domestik maupun di internasional, Pak. Harapan kami seperti itu, Pak. Ya, harapannya seperti itu ya. Tadi Anda menyebut di awal obrolan ya, ada dream. Apa yang Anda harapkan, mimpi yang diharapkan dari UPITRA Solo ini? Sebetulnya dreamnya tinggi sekali sih, Pak. Wah, ini menarik ini. Karena Triputra itu selalu mengingatkan saya, kalau kamu nggak bisa jadi nomor 1, jangan main di dunia tersebut. Excellent ya, harus excellent ya. Dan harus excellent Pak, prosesnya juga. Betul sekali Pak. Triputra ada kelapa sawit atau karet yang saya sebut salah satunya. Itu yang karet aja king of rubbernya itu Indonesia. Jadi Triputra itu salah satunya raja karet dunia Pak. Nah, kami tentu berharap someday bisa salah satu rajanya education, Pak. Di mimpinya kami begitu. Tapi kembali lagi selalu Pak Teddy itu selalu mengajarkan saya begini, Pak. Kita tidak bisa menggaramkan air laut dari Sabang sampai Merauke. Tapi di mana kita berdiri, kita coba memberikan kontribusi buat negara ini. Nah, kami Triputra memulai dengan memberikan pendidikan di Kota Solo. Nah, ini akan menjadikan McDonald atau pionir kami itu untuk kedepannya terus bertumbuh, berkembang. Nah, salah satunya pertumbuhan itu ada 2, Pak. Bisa melalui organik, bisa melalui alih kelola yang tadi Bapak sampaikan. Kalau kami punya dream untuk organik, Pak, tumbuhnya. Pertama, kita bikin UPITRA ini salah satu universitas terbaik, unggul. Kemudian Dikti mengizinkan kami untuk membuka sekolah-sekolah cabang-cabang di tempat lain, Pak. Nah, pada saat itulah
saya berharap Triputra bisa punya dari Sabang sampai Merauke Pak, kira-kira gitu. Jadi saat ini Triputra Group memiliki lembaga pendidikan berapa? Yang di bawah Triputra Edukasi Nusantara, kami sekarang mengelola 2 sekolah Pak. Ya, di Solo. Satu di Upitra Solo, yang kedua di Kristore Politeknik Kristore Maumere. Yes, itu dulu istilahnya anaknya ATMI lah Pak gitu. Makanya kita bikin di sana yang kayak semacam politeknik. Nah ya sudah itu mereka mimpinya dulu di Maumere bagaimana teman-teman mahasiswa di Maumere itu tidak merantau bertransmigrasi ke Jawa, tapi mereka membuka lapangan kerja di Maumere di daerahnya Pak. Jadi program di sana itu kita benar-benar link and match Pak. Link and match itu artinya kita akan buka misalnya kayak bengkel. Kita buka cabang di bengkel di sana untuk mereka setelah lulus bisa buka bengkel. Jadi dengan harapan dia juga bisa jadi entrepreneur di kota Maumere Pak, di Flores. Itu mimpinya kita juga Pak. Nah, kita bantu di Maumere, Politeknik Kristore Maumere. Ya, terus kalau di Solo aja kita bicara soal Upitra, apakah kurikulumnya itu didesain misalnya mereka akan magang ke apa namanya korporasi atau dunia industri sehingga mereka bisa langsung klop dengan kebutuhan di dunia industri? Yes Pak, saya jawab. Malah sebetulnya ke depan kita akan robah gini, semester 5 atau paling lambat semester 7 mereka bisa mendapatkan internship di salah satu grupnya Triputra. Belajar. Jadi langsung praktek ya. Nah syukur-syukur waktu mereka internship perusahaan kami melihat ini potensi, ya setelah lulus langsung di hire Pak. Itu biasanya programnya begitu Pak. Hire itu kelebihannya. Orang-orang biasanya kan kalau misalnya mau sekolah lihat siapa di balik sebuah lembaga pendidikan. Betul, kan ya. Betul. Nah Triputra itu dengan jaringan yang perusahaan korporasi yang besar, itulah keunggulannya kami Pak. Nah kami akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa ini untuk magang di salah satu di perusahaan Triputra Group. Dan satu lagi mungkin keunggulan kami Pak, kita itu juga berkolaborasi dengan beberapa institusi di luar negeri, di Filipina dan di Singapura. Jadi mahasiswa ini kalau saya pengen belajar nanti bisa kerja di Singapura atau di luar negeri gitu loh. Nah itu kita ada pertukaran pelajar Pak nanti. Nah kasih kesempatan dia. Asal dia memenuhi syarat seperti misalnya TOEFL-nya memenuhi syarat, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi kita tidak tutup kemungkinan kita akan memberikan mereka bukan hanya internship tapi exchange student Pak. Nah itu yang pertukaran pelajar gitu. Nah, jadi dia belajar di Filipina 1 tahun atau dia belajar di Singapura 1 tahun gitu. Nah dia membuka cakrawala dia menuju globalisasi Indonesian gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Biasanya begini Pak Johannes, kalau misalnya bicara soal sebuah korporasi, sebuah industri atau sebuah lembaga pendidikan, ada sesuatu yang membedakan, ada nilai-nilai yang ditekankan di sana. Kalau saya melihat Upitra, kemudian Triputra, dan satu lagi entitasnya Pak Teddy Rahmat, tidak bisa dipisahkan ya. Betul. Kalau misalnya bicara Triputra pasti bicara Pak Teddy. Ada nggak nilai-nilai dari Pak Teddy Rahmat yang sangat ditekankan dalam bisnisnya, termasuk di lini pendidikan? Sebetulnya kalau Bapak lihat di Upitra DNA, waktu itu saya melalui Pak Hadi Kasim selaku Presidir dan CEO-nya Triputra Group. Dia bilang sama saya, Yohanes kamu nggak usah bikin Upitra DNA yang pusing-pusing. Kamu copy aja 100% dengan Triputranya DNA. Jadi Triputra DNA dengan Upitra DNA itu 100% sama Pak. Integrity, etik, excellence, compassion sama humility. Nah, waktu kita Triputra mendesain Triputra DNA itulah yang dipikir oleh foundernya Triputra dalam hal ini Pak Teddy itu dijelmakan menjadi Triputra DNA Pak. Jadi kalau Bapak bilang apakah ada bagian dari kehidupan Pak Teddy untuk dijelmakan situ Pak, itu Triputra DNA itu benar-benar 100% jelmaan dari mimpinya Pak Teddy dan harapan Pak Teddy. Saya jawab begitu Pak. Integrity, kemudian excellent, integrity dan etik, kemudian excellent, compassion sama humility. Cuma 4 Pak dimintanya Pak.
Kalau Bapak tanya saya aja, saya masih banyak belajar Pak dari 4 hal itu. Saya masih terus belajar, masih diingatkan oleh Triputra, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Kira-kira seperti itu sih Pak. Dan itu nggak gampang memang Pak. Jujur. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga berbaginya juga ya. Bapak diminta berbelas kasih, kita diminta harus cepat, excellent. Bagaimana berbelas kasih tapi excellent? Bapak harus rendah hati dengan harus bisa menerima masukan dari orang lain, tapi satu sisi Bapak merasa udah mengerti. Nah, kita diajarin benar-benar kamu harus rendah hati yang benar-benar humility dengan merendahkan hati gitu. Tapi bukan rendah diri gitu loh. Yeah. Nah, ini yang nggak gampang Pak, jujur Pak. Saya jujur tuh nggak gampang. Akhirnya kadang-kadang ego kita yang mengatakan tidak gitu Pak. Tapi kita harus belajar terus. Yeah. Itulah yang menurut saya jelmaan dari Pak Teddy itu ada di situ Pak, DNA-nya Bang. Ya, kayaknya kalau lulus dari UPITRA dengan menyerap apa tadi DNA tadi, 4 hal tadi, wah sudah jadi sosok yang bagus lah. Bagus Pak. Saya percaya pada saat dia tamat, bukan hanya Triputra yang membutuhkan mereka Pak. Ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pun akan membutuhkan mereka. Kalau mereka udah tahu kita mengajarkan Triputra DNA kita tanamkan itu ke mahasiswa kita. Karena yang dicari oleh industri perusahaan itu kan tidak hanya orang yang memiliki skill saja, tapi integritasnya, etiknya, dan orangnya rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Nah, dan rendah hatinya definisi Triputra pun kita istilahnya Pak Teddy mengajarkan kita kosongkan botol Pak. Jadi kita botol supaya kita siap untuk diisi kembali Pak. Jadi jangan kamu merasa botolnya udah penuh Pak. Padahal kamu udah ngerti nih. Walaupun kami udah mengerti, kami disuruh mengosongkan botol supaya kamu bisa rendah hati untuk bisa menerima masukan, improvement dan apapunnya juga Pak. Ya. Tapi bicara soal pengelolaan lembaga pendidikan termasuk universitas ya, ada banyak kalangan yang masuk ke dunia itu. Ada berbagai yayasan ya di luar yang diadakan oleh pemerintah. Persaingannya ketat. Lah, bagaimana Pak Yohanes? Persaingan antar yayasan itu banyak sekali dan sangat ketat. Benar sekali Pak. Kita kebetulan di Triputra ini sudah dibiasakan dengan namanya KPI Pak. Oke. Key Performance Indicator. Saya gampangnya sama uniqueness, sama SWOT analisis dari pesaing kita Pak. Oke. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini, kita melihat pesaing kita seperti apa. Kita menganalisa, ada SWOT analisis gitu loh. Kita melihat ke weakness-nya apa, strong-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa Pak. Nah, dari situ saya nggak usah sebut lagi, ada perguruan tinggi yang bisa 12, bagaimana strong dia gitu. Yeah. Nah, kita belajar dari situ Pak. Nah, kemudian di dalam SWOT analisis itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk namanya strategic inisiatif atau strategic map Pak. Oke. Nah, strategic map inilah yang kita turunkan lagi namanya corporate annual target. Oh iya. Nah, di corporate annual target itu kita masukkan beberapa at least 10 item yang menjadi KPI target kita setiap tahun, apa yang kita harus capai Pak. Nah, disitulah kami percaya, makanya tadi Pak saya bilang kami optimis 5 tahun harus unggul. Kita coba KPI itu yang 10 indikatornya itu kita jadikan KPI dan kemudian kita evaluasi setiap saat Pak. Dan ini di Triputra itu ada review Pak. Yeah. Review itu yang udah pasti kita lakukan namanya quarterly review. Minimal tuh 4 kali ada review Pak. Di luar quarterly review kita ada monthly review. Nah, jadi kebayang nggak Pak Faul, kita di review setiap bulan, di review tiap 3 bulan, melihat progres apa yang kita sudah lakukan. Ya. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut itulah strategik yang kita lakukan. Kami tetap optimis kalau kita bisa berkompet di dunia pendidikan dengan yang sudah mendahului atau lebih advance dari kami Pak. Kira-kira itu Pak. Jadi targetnya menjadi excellent dalam 5 tahun. Yes. Ada target lain nggak? Misalnya akan bertambah program studinya atau kampusnya menjadi kampus yang bangun lagi dan sebagainya atau gimana? Kami itu sebetulnya karena di corporate, jujur Pak, dana kami mungkin lebih besar dari yang perseorangan Pak.
Jadi kalau kita mau buka cabang, selalu Pak Teddy ingetin saya, Nas, kamu bikin McDonald dulu satu. Kamu excellent dulu di bidang tersebut. Kami akan support kamu itu mau buka cabang dimanapun, nggak ada rintangan atau hambatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Bapak tanya apakah kita punya program tambahan, tentu Pak. Sebetulnya di kami itu awalnya itu yang tadi saya sampaikan, kami itu bagaimana buka program studi untuk keperawatan Pak, dengan program studi pariwisata. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak, saya percaya pariwisata kita pasti menjanjikan. Kemudian dengan keunggulan dan kelebihan demografi kita yang hampir 300 juta penduduk, itu kita dunia ini banyak membutuhkan tanda kutip Pak keperawatan, kayak caregiver, yang semakin negara maju membutuhkan caregiver lah istilahnya. Itu peluang itu besar sekali Pak. Nah, kami berharap UPITRA ini juga ke depan 1-2 tahun ke depan kami bisa membuka program studi keperawatan dan pariwisata yang menunjang UPITRA menjadi lebih advance dan lebih baik lagi ke depannya Pak. Kira-kira itu Pak. Dan pasti setelah 5 tahun ada target-target lain ya, mimpi-mimpi yang lain ya. Setelah 5 tahun harus gimana kayak gitu. 5 tahun pertama tentunya kami berharap unggul dulu Pak. Unggul dulu ya. Bagaimana kami bisa unggul, bisa menjadi the best di bidang education. Nah pada saat itu karena kami di koperasi, pasti dengan mudah kamu mau buka cabang, kita mau buka tempat lain atau prodi lain, itu gampang sekali lah Pak. Saya percaya Pak Paulus, itu gampang sekali Pak. Tapi kan tentu saja untuk membuat sebuah lembaga pendidikan tidak sekedar uang saja ya, modal saja ya. Makanya di Triputra itu ada moto excellence through people and process Pak. Selalu Pak Teddy, Pak Hadi itu ingetin saya, Yohanes, kita harus punya orang yang benar dulu. Orang yang mempunyai passion yang baik, orang yang mempunyai passion untuk terus tumbuh dan berkembang. Triputra itu memberikan ruang untuk bertumbuh Pak. Setiap keinsan Triputra itu dia kasih ruang untuk bertumbuh. Makanya ada slogan kami, ruang untuk bertumbuh. Kalau Bapak Ibu semua yang di UPITRA itu pengen maju, kita buka, kita nggak pernah menghalangi dia lebih maju. Saya jujur ada anak buah saya pun udah lebih sukses dari saya gitu. Saya membuka peluang untuk mereka sukses gitu loh Pak. Nggak apa-apa melebihi dari saya. Kan kita mesti menjadi guru yang baik buat mereka semua. Jadi saya nggak guru yang baik adalah guru yang berhasil menciptakan muridnya. Karena slogan Triputra juga dan Pak Teddy selalu ngajarin kami, leaders itu sebetulnya create leader Pak. Jadi kalau kamu nggak bisa men-create leader, itu kamu belum berhasil, kamu belum sebagai leader sebetulnya. Harus menciptakan pemimpin baru. Nah makanya saya senang anak buah saya kalau dia bisa sukses, bisa melebihi saya. Itu saya senang sekali Pak kalau saya Pak. Saya nggak ada bilang, oh kamu bisa menyaingi saya, itu orang bodoh Pak kalau yang berpikir seperti itu. Tapi kalau buat saya dia bisa sukses melebihi saya, wah itu saya bangga banget Bang buat saya. Itu. Jadi ada sesuatu yang baru dari obrolan kita ya tentang bagaimana mengelola pendidikan. Tidak hanya sekedar menghubungkan antara dunia pendidikan dan korporasi atau industri seperti itu, tetapi nilai-nilainya itu wah menarik ketika nilai-nilai dari industri itu bisa diadop oleh lembaga pendidikan. Tetapi ada kesulitan nggak Pak ketika misalnya mau menerapkan Triputra DNA ya ke UPITRA kayak gitu Pak? Dalam proses itu pasti ada sulit Pak. Tapi apa kita punya strategik yang tadi saya jelaskan ke Bapak, KPI dan seterusnya. Dan salah satu yang paling simpel itu kami di Triputra itu selalu diajarkan istilahnya itu gemba Pak, ke lapangan. Kami baru mengirim sama-sama dengan Ibu Rektor pun kita benchmark Pak ke perguruan tinggi. Saya nggak sebut lagi salah satu terbaik perguruan tinggi. Kita melihat mereka gitu loh, bagaimana mengelola perguruan tinggi profesional dengan baik. Jadi kita jangan takut istilah Pak Teddy untuk belajar terus Pak. Nah itu kuncinya kami, kita belajar kemudian kita bikin lebih baik dari mereka Pak. Itu yang, dan kita dengan kita create KPI target yang kita harus capai. Mungkin itu Pak kuncinya Pak. Jadi
Dan kunci yang Bapak bilang susah nggak? Susah Pak. Ya. Supaya contoh misalnya Triputra DNA, kami mana mungkin Pak menerapkan ke mahasiswa kami kalau dosennya aja belum punya Triputra DNA. Jadi apa yang kita lakukan, pertama kita benchmark, kita ajarin mereka dulu Pak. Pendidik pun kita ajarin supaya mereka bisa mempunyai pemikiran yang sama. Yeah. Nah, salah satu uniqueness juga di kami itu dosen-dosen itu ada bisa kita akan magangkan Pak di perusahaan Pak. Yeah. Jadi dia mau mengajarkan ke mahasiswanya, dia pun mesti punya pemikiran apa gitu yang ingin disampaikan Pak. Nah, dengan cara apa? Dosennya dulu atau pembimbingnya dulu atau pengajarnya dulu kita ajarkan dulu Pak. Yeah. Di perusahaan. Kemudian dia mengajarkan ke murid-muridnya. Itu salah satu tipsnya Pak. Ya, oke Pak Yohanes, obrolan yang menarik tentang bagaimana membuat sebuah lembaga pendidikan yang excellent ya. Terima kasih sekali obrolan yang sangat bagi saya ini menarik, bukan sekedar obrolan saja, tetapi bagaimana kita melihat ada kerja keras, upaya untuk membuat apa ya yang kita inginkan itu tercapai. Exactly, Pak. Saya simpel aja Pak, Pak Faul, bagaimana saya tahu mengenai ini dan Pak Teddy selalu mengajarkan ke saya sama Pak Hadi itu, kamu bisa bagaimana membantu nation Pak, negara. Saya berpikir bagaimana, saya udah usia 52 tahun Pak. Saya berpikir ya di usia yang di atas kepala 5, tapi saya bisa memberikan sedikit buat negara, itu buat saya lebih valuable Pak. Saya bangga dengan Indonesia ini Pak. Saya bangga dengan Indonesia ini. Jadi kalau kita udah bangga dengan Indonesia dan kita cinta Indonesia, kok kita nggak ada sedikit sih keinginan untuk bantu negara ini Pak? Mungkin itu yang saya belajar dari Pak Teddy dengan Pak Hadi, selalu mengajarkan kita seperti itu Pak. Oh ya, satu lagi ya, biasanya kan kalau misalnya kita pingin masuk ke lembaga pendidikan yang apa ya bagus itu kan, biayanya juga besar. Bagaimana dengan Upitra ini? Ya, Bapak boleh cek nanti kan salah satu visi misinya Triputra Edukasi Nusantara itu sebagai pengelola jaringan pendidikan yang berkualitas dengan harga terjangkau Pak. Nah, terjangkau bagaimana ukurannya? Saya berharap minimal tuh 80% dari harga yang ditawarkan perguruan tinggi lain. Kita terukur semuanya Pak. Bagaimana berkualitas, mempunyai dosen yang baik, mengajarkan Triputra DNA, mengajarkan link and match. Jadi ukuran itu udah ada semua Pak. Jadi waktu kita mendefine visi misinya Triputra Edukasi sebagai pengelola lembaga pendidikan yang berkualitas dengan harga terjangkau, kita udah punya semua ukuran-ukurannya. Kita bisa tahu apakah ini sesuai dengan harapan shareholder atau pemegang saham atau harapan semua pihak, kira-kira itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan Sobat Solo Pos. Kita tadi ngobrol semuanya menarik ya tentang bagaimana pengelolaan pendidikan dengan Pak Yohanes, Presiden Direktur PT Triputra Edukasi Nusantara yang juga Ketua Pengurus Yayasan Santo Yosef Maria Pignatelli yang membawahi Universitas Pignatelli dengan Universitas Politeknik Kristore di Maumere saat ini. Oke. Dan terima kasih Pak Yohanes sudah sama-sama Pak Paul hadir di obrolan di studio Solo Pos. Semoga sukses ke depan. Amin. Dreamnya realisasi ya. Moga-moga ini juga bukan yang pertama dan terakhir Pak Paul. Saya intinya simple Pak Paul. Kalau saya dapat kesempatan, Bapak percayakan ke kami tentu ingin berbagi Pak. Mungkin apa yang kita tahu, saya bukan bisa mengetahui semua, tapi saya ingin berbagi apa yang saya udah alami. Saya bersyukur punya guru-guru yang luar biasa, Pak Teddy, Pak Hadi, gitu. Banyak yang guru-guru yang mengajarkan saya nilai-nilai yang positif, mengelola perusahaan, koperasi. Itu yang saya harus berbagi juga, Pak. Kira-kira itu. Nah, itu tip-tip itulah yang bisa mungkin sedikit bisa memberikan suatu warna yang berbeda buat negara kita. Kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan Sobat Solo Pos yang berbahagia. Tadi obrolan kita dengan Pak Yohanes tentang Universitas Pignatelli Triputra atau Upitra Solo dan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Triputra Group. Dan saya Sifal Arifin undur diri dan kita akan ketemu lagi dalam diskusi dan obrolan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.